Selamat datang di tutorial PHP, cara membuat invoice. Pertama, silakan masuk ke akun PHP Anda, isi alamat email atau nomor WhatsApp yang telah terdaftar, isi juga kata sandi, lalu klik masuk. Selanjutnya, silahkan pilih daftar order. Pada tampilan ini, Anda sebagai bidder baru bisa melakukan proses pembuatan invoice jika status pada daftar order Anda adalah order selesai. Klik Action menu, lalu pilih proses invoice. Di bawah detail order tersedia dua menu baru, yaitu buat invoice dan upload tagihan. Jika Anda ingin membuat invoice, silahkan pilih tombol buat invoice. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah proses buat invoice hanya bisa dilakukan satu kali saja. Jika terdapat case seperti salah input dan ingin melakukan revisi invoice, Anda bisa menghubungi tim admin PHP untuk selanjutnya akan dibantu proses lebih lanjut. Anda diharapkan untuk bisa melakukan pemeriksaan ulang sebelum menyimpan data pembuatan invoice. Kembali ke cara buat invoice. Silahkan klik tombol berikut, lalu akan muncul dua submenu yaitu invoice jasa pengiriman dan invoice tambahan tanpa PPN. Silahkan pilih tombol invoice jasa pengiriman. Selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut. Silahkan periksa kembali informasi perusahaan Anda. Anda juga bisa melakukan penyesuaian data perusahaan agar nantinya data yang tertera di invoice sudah sesuai. Periksa juga untuk informasi bid owner. Jika ada yang perlu disesuaikan, Anda diperkenankan untuk melakukan pengeditan data sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya di bagian invoice, data ID order otomatis terisi oleh sistem dan tidak bisa diedit kembali. Silahkan isi nomor invoice sesuai dengan ketentuan perusahaan Anda. Lalu pilih tanggal invoice. Tanggal invoice juga bisa diisi backdate dengan ketentuan tanggal yang dipilih tidak kurang dari tanggal order di-approve. Lalu silakan input tanggal jatuh tempo disesuaikan dengan tanggal batas waktu pembayaran bid owner masing-masing. Untuk informasi harga, akan ditampilkan detail pengiriman beserta harga non-pajak atau biasa disebut harga DPP yang otomatis terisi by system. Anda juga bisa menambahkan biaya lainnya seperti biaya buru bongkar. Sesuaikan kembali komponen harga di bagian bawah, apakah sudah include PPN atau PPH. Anda juga bisa menambahkan komponen harga lainnya seperti diskon. Anda juga bisa menghapusnya dengan klik tombol merah. Pada bagian informasi pembayaran, jika bid owner yang ingin Anda buatkan invoice telah memilih skema pembayaran satu pintu, maka detailnya akan muncul sebagai berikut. Terdapat juga detail nomor virtual account yang tidak bisa diganti. Anda sebagai bidder tidak perlu khawatir tentang proses pembayaran satu pintu ini. Semua pembayaran yang melalui PHP akan diteruskan ke rekening masing-masing bidder selambat-lambatnya di 2 hari kerja. Di bagian bawah juga tersedia kolom catatan untuk bid owner. Silahkan diisi jika diperlukan. Lalu pilih lanjutkan. Konfirmasi kembali pilihan Anda. Jika Anda merasa belum yakin dengan data yang akan disubmit, silahkan pilih periksa kembali. Pastikan semua data telah sesuai, mengingat adanya batasan untuk melakukan revisi invoice by admin PHP. Jika Anda merasa data yang akan disubmit telah sesuai, silakan pilih lanjutkan. Selanjutnya akan ditampilkan preview invoice. Silakan periksa kembali data yang muncul, mulai dari kop surat dan detail invoice lainnya. Di bagian bawah juga disediakan kolom tanda tangan, mengingat sebagian besar bid owner mengharuskan adanya tanda tangan basah, stempel basah, atau materai. Anda diharapkan bisa menyesuaikan kebutuhan tersebut. Di bagian footnote tertulis pernyataan bahwa dokumen tersebut resmi dibuat melalui sistem PHP pada tanggal
dan jam yang otomatis tertera. Selanjutnya silakan pilih simpan. Pada tampilan ini, Anda akan diberikan dua pilihan, kembali ke daftar invoice atau melanjutkan ke proses pembuatan invoice tambahan tanpa PPN. Jika Anda memilih kembali ke daftar invoice, maka invoice yang telah Anda buat tadi akan terupdate di bagian ini. Anda juga bisa mendownload invoice tersebut dengan klik tombol berikut di kolom aksi. Untuk membuat invoice tambahan tanpa PPN, silahkan klik Buat Invoice. Lalu klik Invoice Tambahan. Dari segi tampilan, tidak jauh beda dengan buat invoice di awal tadi. Mulai dari detail perusahaan bidder, detail perusahaan bid owner, hingga detail ID order. Silahkan tambahkan nomor invoice sesuai dengan ketentuan perusahaan Anda. Isi juga tanggal invoice dan tanggal jatuh tempo pada informasi harga. Anda juga bisa menambahkan detail deskripsi apa saja yang menjadi poin biaya tambahan seperti biaya buruh bongkar dan lain sebagainya. Isi pula harga yang telah disepakati dengan bid owner di kolom yang disediakan. Terkait dengan PPN dan PPH, silakan sesuaikan pada tombol tambah komponen harga. Pada bagian informasi pembayaran, secara otomatis akan tertera di nomor virtual account beserta nama bank dan atas nama bidder terkait. Silahkan menambahkan catatan untuk bidder jika dibutuhkan. Bagian ini tidak bersifat wajib, jadi bisa dilewati jika tidak dibutuhkan. Selanjutnya, klik lanjutkan. Lalu akan muncul konfirmasi invoice. Jika dirasa data yang disubmit sudah benar, silakan pilih lanjutkan. Pada halaman preview invoice, lakukan double check mengingat data yang nantinya sudah terupload tidak bisa diubah kembali. Lalu klik simpan. Pada tampilan ini akan terlihat daftar invoice yang telah Anda buat. Anda bisa mendownload file invoice di bagian aksi. Tunggu beberapa saat hingga proses download selesai. Lalu silakan cek file tersebut untuk nantinya ditanda tangan basah, dilengkapi dengan stempel basah, dan materai untuk tagihan di atas 5 juta. Cara upload tagihan. Pada menu upload tagihan, Anda bisa mengupload kelengkapan pendukung dokumen tagihan seperti faktur pajak, surat jalan, termasuk invoice yang sebelumnya telah dibuat di PHBit. Lalu cetak dan ditandatangani. Pada fitur ini, dokumen yang diupload bisa disesuaikan dengan ketentuan bid owner masing-masing. Silahkan klik upload invoice Anda. Anda bisa mengupload hingga 10 file berupa PDF, JPEG, atau PNG dengan ukuran maksimal per file adalah 4 MB. Klik pilih file, lalu pilih dokumen yang akan diupload. Kami himbau kepada bidder untuk selalu menggunakan fitur upload tagihan tersebut agar tim PHBit dapat menerima notifikasi dan memeriksa jika Anda telah selesai melakukan proses invoice. Dan nantinya pengiriman invoice via email sudah tidak perlu dilakukan bidder kembali. Dengan adanya fitur upload tagihan dan buat invoice ini, diharapkan ke depannya bidder dapat memaksimalkan proses invoicing di sistem PHBit. Terlebih untuk bid owner yang memiliki skema pembayaran satu pintu. Hal ini dimaksudkan untuk menekan case human error dalam hal penagihan. Fitur ini juga bisa digunakan untuk membuat tagihan kepada bid owner yang tidak memiliki skema payment satu pintu atau disebut skema direct. Secara teknis dan tampilan hampir sama. Yang menjadi pembeda hanya pada kolom virtual account diganti dengan nomor rekening perusahaan Anda. Terima kasih telah menggunakan PHBit. Semoga pekerjaan Anda berjalan dengan lancar.